Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Muhammad Dafa dengan NPM 2310631010113. Dalam video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas presentasi mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Indra Yuda Koswara, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan kerja saya ke dalam sebuah PowerPoint berjudul Kaji Buku Tulisan Topo Santoso dalam Subbab Teritorial atau Wilayah Indonesia dikaitkan dengan Pasal 2 KUHP. Kemudian saya merumuskan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan teritorial atau wilayah Indonesia. Kemudian apa saja undang-undang yang mengatur tentang batas-batas wilayah negara Indonesia. Selanjutnya, apa peran hukum pidana terkait dengan persoalan teritorial atau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, apa hubungan antara teritorial atau wilayah Indonesia dengan pasal 2 KUHP. Baik, saya akan menjelaskan dari poin yang pertama. Apa yang dimaksud dengan teritorial atau wilayah Indonesia? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang besar. Sebagai negara yang besar, yang memiliki luas sebesar 1.905.000.000 kilometer persegi dengan 17.001 pulau dan luas perairan sebesar 6.400.000 kilometer persegi. Maka dibutuhkanlah batas wilayah yang mencakup batas daratan Indonesia dan batas lautan Indonesia, yang mana dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menyatakan bahwa wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai wilayah negara menyatakan bahwa salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, serta laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, di poin yang kedua, apa saja undang-undang yang mengatur tentang batas-batas wilayah negara Indonesia. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 mengatur batas wilayah negara, daratan, perairan, kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut serta tanah di bawahnya hingga ruang udara di atasnya, termasuk sumber kekayaan yang berada di dalamnya. Di dalam undang-undang ini menjelaskan apa itu arti wilayah yurisdiksi dan batas wilayah yurisdiksi. Arti wilayah yurisdiksi merupakan sebuah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan zona tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat serta kewenangan tertentu lainnya. Yang kedua, berdasarkan hukum internasional menyatakan bahwa batas wilayah negara berada di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya ditetapkan sebagai dasar perjanjian bilateral dan trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara. Kemudian yang selanjutnya, apa peran hukum pidana terkait dengan persoalan teritorial wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia? Pada dasarnya, hukum merupakan sebuah alat untuk melindungi kepentingan individu dan badan hukum. Dalam konteks ini, negara merupakan sebuah badan hukum. Di dalamnya terdapat sebuah organisasi yang teratur dan memiliki harta kekayaannya sendiri, sehingga negara yang mewakili seluruh elemen yang ada di dalamnya. Perlu adanya perlindungan atas batas-batas wilayah negara tersebut dengan negara lain. Di Indonesia sendiri terdapat undang-undang tentang wilayah negara, bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia tentang wilayahnya. Kemudian yang terakhir, apa hubungan antara teritorial atau wilayah Indonesia dengan pasal 2 KUHP? Di dalam pasal 2 KUHP terdapat sebuah asas teritorial. Hal tersebut menyatakan bahwa
ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Asas ini menitik beratkan pada tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia tanpa melihat siapa pelakunya. Dilansir dari kompas.com mengenai pengertian asas teritorial. Asas teritorial merupakan kewenangan suatu negara untuk mengatur dan mengatasi permasalahan hukum baik pidana maupun perdata di wilayahnya sendiri. Dalam pasal 2 KUHP, dalam konteks tindak pidana di lautan, itu lebih tepatnya merujuk kepada lautan yang masuk wilayah negara atau teritorial, yakni 12 mil untuk teritorial. Dan bukan wilayah yurisdiksi di luar batas-batas yang sudah ditentukan. Seperti jika melebihi 200 mil, itu sudah bukan lagi wilayah yurisdiksi. Maka adanya landasan kontinen dan zona tambahan 24 mil yang sudah ditentukan dan tidak masuk lagi cakupan asas teritorial pada dalam pasal 2 KUHP. Namun demikian, dalam KUHP nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berkaitan dengan asas wilayah negara, asas wilayah teritorial. Pasal 4 menyatakan, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan. Yang kedua, tindak pidana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tindak pidana di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia. Yang ketiga, tindak pidana di bidang teknologi informasi. Tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, di kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia. Maka, kesimpulannya yang dapat kita ambil dengan demikian, berdasarkan subbab teritorial atau wilayah Indonesia dikaitkan dengan pasal 2 KUHP. Jelaskan bahwa pemberlakuan hukum pidana diberlakukan baik kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing selama atau hidup serta ikut menikmati sumber kekayaan yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian terdapat batas-batas wilayah yang mengatur untuk membatasi seperti batas laut teritorial, ZEE, landasan kontinen, dan zona tambahan sebagai ujung dari kedaulatan negara Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang patuh akan hukum untuk membantu pemerintah dalam adanya hubungan yang baik sehingga menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara aman, nyaman, dan sejahtera. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.